Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Siti dan Ustazah Rati. Bagaimana kabar anak soleh-soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari apa? Hari apa? Hari apa sekarang? Sekarang hari Jumat sekarang. Iya, hari ini mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar binatang serangga ciptaan Allah, yaitu lebah. Lebah memiliki sayap. Lebah juga menghasilkan madu. Makanan lebah apa ya, Ustazah Siti? Makanan lebah itu adalah nektar. Anak soleh pasti sering melihat lebah terbang dan hinggap di bunga-bunga. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat video tentang lebah ya. Selamat menyaksikan. Hai, aku New. Selamat datang di Nose ID. Kalian semua pasti udah pernah ngerasain manisnya madu. Tapi apakah kalian tahu, lebah harus susah payah untuk memproduksi cairan yang super enak ini? Yuk kita cari tahu bersama, gimana sih cara lebah menghasilkan madu? Untuk menghasilkan madu, pertama-tama lebah harus mencari nektar. Nektar adalah cairan yang kaya akan gula, yang dihasilkan oleh bunga-bunga yang sedang mekar. Begitu menemukan bunga yang menghasilkan nektar, lebah akan hinggap dan mulai menghisap nektar dengan lidahnya. Nektar yang dihisap oleh lebah akan dikumpulkan di dalam perut lebah. Tapi, perut yang dipakai untuk menyimpan nektar bukan perut sembarangan. Lebah sendiri punya dua macam perut. Yang satu dipakai untuk mencerna makanan, dan yang satu khusus untuk mengolah nektar menjadi madu. Makanya, perut spesial ini disebut sebagai perut madu. Untuk mengisi perut madu sampai penuh, lebah harus meminum nektar dari ratusan, bahkan ribuan bunga. Dan ketika perut madu telah terisi penuh, maka lebah pun akan kembali ke sarangnya. Nah, pada saat perjalanan pulang inilah, nektar yang terkumpul mulai diolah oleh enzim-enzim yang ada di dalam perut madu. Akhirnya nektar tersebut berubah menjadi madu. Madu yang sudah jadi kemudian dimasukkan ke dalam sel penyimpanan yang ada di dalam sarang. Dan lebah-lebah kemudian akan mengibaskan sayapnya di atas sel tersebut untuk mempercepat penguapan dan mengurangi kadar air yang ada di dalam madu. Setelah kadar air di dalam madu mencapai level yang rendah, maka lebah-lebah pekerja akan menutup sel penyimpanan tersebut dengan lapisan lilin, dan madu pun bisa disimpan menjadi cadangan makanan bagi lebah-lebah yang berada dalam koloni tersebut. Biasanya, sebuah koloni lebah menghasilkan madu lebih banyak daripada jumlah yang mereka butuhkan. Cadangan madu inilah yang kemudian bisa diambil oleh peternak lebah, untuk kemudian dibotolkan, sehingga kita bisa ikut menikmati madu tersebut. Setelah kalian melihat video tadi, sekarang kegiatan yang pertama adalah Ustazah memberikan pertanyaan kepada anak soleh-soleha. Nanti yang memberi pertanyaan di rumah boleh bundanya atau ayahnya di rumah. Pertanyaan yang pertama, siapa yang menciptakan lebah? Pertanyaan yang kedua, lebah menghasilkan apa ya? Yang ketiga, apa makanan lebah? Kirim videonya ke Ustazah. Kegiatan yang kedua, anak soleh akan melompat maju mundur. Maju 2 kali, mundur 2 kali. Kegiatan yang ketiga, kita akan belajar menggambar lebah. Anak soli-soliha akan menggambar lebah. Lihat caranya ya. Buat lingkaran untuk kepalanya. Tambahkan lagi untuk badannya. Beri sayap kanan dan kiri. Beri matanya dan juga mulutnya. Beri garis lengkung untuk badannya. Beri warna hitam.
Jangan lupa beri ekornya kecil berbentuk segitiga. Terus dikasih tulisan lebah. L E B A H, lebah. Selamat mengerjakan anak soleh. Kegiatan yang keempat, kita akan membuat minuman madu. Kita akan membuat minuman madu. Alat dan bahan yang digunakan adalah gelas, sendok, air hangat, dan madu. Cara membuatnya, yang pertama, tuang 2 sendok makan madu. Bismillah. 1, 2. Kemudian ditutup lagi madunya. Kemudian ambil air hangatnya, tuang ke dalam gelas. Bismillah. Kalau sudah, diaduk-aduk. Diaduk sampai larut ya. Alhamdulillah, sudah jadi minuman madunya. Minuman madu ini sehat loh. Yuk kita biasakan minum madu. Kita coba minum madunya ya. Bismillah. Enak. Rasanya manis. Selamat mencoba. Wah, menyenangkan sekali ya kegiatannya ya. Iya, Saudara Hati, mudah-mudahan kalian suka ya hari ini kegiatannya. Jangan lupa kirim foto dan videonya ke Ustazah ya. Tetap semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.